Ya, balik lagi di kolaborasi dengan set yang sama. Jadi setelah film horor, kita akan mereview film drama Yang baru, kalau ini baru tayang per hari Kamis. Jadi film ini adalah adaptasi dari film Korea tahun 2009 yang berjudul More Than Blue. Nah, diadaptasi oleh film Indonesia menjadi judulnya Tak Ingin Usai di Sini. Disutradarai oleh siapa sih? Robert Roni. Robert Roni. Terus sebenarnya cast-nya yang intinya ada 4. Ada Brian Domania Sebagai K. Ada Vanessa sebagai Krim. Krim. Ada Davina Karamoy sebagai Vero. Ada Ryan Wijaya sebagai Arman, dokter gigi. dan ada special appearance dari Rosa. Rosa. Dari Rosa nyanyi. Nyanyi juga. Terus ada ini juga ya, ada Jinan Safa sebagai Momo. Lalu ada Tanta Ginting sebagai Aldi. Tak Ingin Usai di Sini menceritakan tentang apa? Tentang persahabatan cewek cowok ya, yang mereka bersahabat dari SMA gitu. Terus pas kuliah mereka jadi roommate gitu. Nah, dan punya latar belakang yang sama ya. Jadi si K cowoknya dan Krim ceweknya ini tuh mereka dua-duanya tuh yatim piatu. Dan kebetulan mereka yatim piatu di hari yang sama gitu loh. Berdekatan lah intinya. Ya udah deh, di SMA mereka dekat karena punya nasib yang sama. Terus si Krim suka nulis lagu, sedangkan K mau jadi musisi gitu ya. Nah, mereka berbagi mimpi yang sama, terus juga mereka jadi teman rumah ya, roommate gitu. Kebo. Roommate. Roommate. Tapi mereka nggak pacaran gitu ya. Tapi ya namanya saling memendam rasa. Namanya cewek cowok, ya, mereka saling punya perasaan masing-masing tapi nggak diungkapin gitu. Nah, Rosa ya, jadi ceritanya dia harus rekaman buat satu film. Iya, terus pas rekaman harus besok gitu. Iya, ya. besok. Pas rekaman liriknya tuh sampah gitu. Musiknya bagus. Liriknya sampah. Nah, akhirnya dicari lah sama si timnya kan. Nah, terus kata timnya ini aja nih bagus. Ini gue punya rekaman nih. Judulnya apa gitu? Dari nyanyi kayak sama Krim gitu. Bagus nih. Iya. Coba deh gue nyanyiin nih. Pas disamperin ternyata dikasih tahu kalau sama temennya si K ya. Kayaknya udah nggak ada. Kayaknya udah meninggal. Jadi mereka susah lah, barulah flashback kejadian yang ya, tadi dimulai. Ceritanya. Persahabatan mereka dimulai gitu. Dari SMA ya. Nah, berarti kan titik masalah di sini adalah ketika si K-nya ini punya penyakit ya, punya penyakit kanker gitu. Dan dia nggak ngasih tahu sama sahabatnya si Krim. Ngasih tahu Krim karena ya pengen lihat Krim bahagia aja gitu. Dan bahagianya nggak sama dia. Jadi ketika umurnya udah nggak lama lagi ya, kata dokter, si K minta lah untuk dirahasiakan. Terus dia bilang lah ke Krim buat cari orang cowok lain, cowok yang buat dia bahagia gitu. Kalau bisa sampai nikah gitu kan intinya. Bahagia seterusnya, selamanya. Terus gitu. Mapan, terus sehat. Karena dia mikir kayak harus ada orang yang jagain Krim kalau dia nggak ada, karena kan Krim kan yatim piatu juga ya, sama kayak dia gitu. Intinya ceritanya kayak gitu. Akhirnya baru di perjalanannya konflik-konfliknya terjadi gitu ya, yang Krim akhirnya ketemu sama Arman. Terus juga ternyata Arman punya tunangan namanya Vero. Ternyata Veronya selingkuh. Terus pokoknya rumit deh ya. Yang apakah si Krim cinta beneran pada akhirnya sama Arman? Atau malah melabuhkan hatinya pada K? Terus gimana Krim tahu apa enggak akhirnya kalau si K mau meninggal? Kan inti ceritanya seperti itu. Nah, jadi film ini kan adaptasi dari film Korea ya, More Than Blue. Ini More Than Blue ini sempat di remake sama banyak negara. Oh iya. Ini dari film ini yang jadi highlight, filmnya film mahal, jujur. Oh iya. Semua properti di sini serius ya. Serius, dari Arman dokter gigi. Beneran praktek gitu ya. Si Krimnya kan pengen kenalan dengan cara udah
Lo mau dong giginya dicek segala macam. Terus gue datang ya ke klinik lo, ada datang karena si Arman ini orang kaya, punya 10 klinik gigi. Bapaknya 10 klinik gigi di Jakarta. Kaya tuh ya kan. Terus pas di ngobrol-ngobrol tadi itu si Arman udah punya tunangan, tapi si Arman nggak berasa tunangannya tuh sayang sama dia gitu. Oke, minta bantuan Aldi nih pacarnya si Momo tadi tuh. Jadi Momo adalah seorang penyanyi baru, penyanyi baru. Ini baru pengen diorbitin. Iya. Tapi singlenya terlalu clingy apa sih namanya? Krim kenal Arman kan juga dia kenalnya dari Momo, ya kan? Dikenalin dari Momo karena ikut reunian sekolahnya Momo. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini background kayak makremnya belum nih. Iya. Kayaknya ini pengen jadi produser lah ya, siaran. Nah, di sini khusus siaran radio. Si Krimnya pengen jadi penulis lirik. Iya. Karena pas gede tercapai gitu kan. Nah, Momo ini nih pengen diorbitin di tempat rekamannya si Krim. Ya udah Krim nulis lagu diganti-ganti sama Momo. Nah, jadi di film ini juga apa memang seperti ini cara berceritanya gitu? Karena kalau yang kita ceritain itu beneran di film ini dipaparinnya kayak gitu. Jadi maksudnya jadi kayak skripnya gini film, nih, intinya gini. Nih kalau film itu kan misalkan ada sesuatu yang menjembatani sesuatu gitu ya, ada semut. Nah kalau kita pribadi sih nganggapnya di scene awal ini tuh bukan nggak ada ya, tapi setiap scene tuh nggak smooth gitu loh untuk pindah dari satu cerita ke cerita lain. Terus kadang dia nggak memaparkan apa yang lagi terjadi sih gitu. Kayak tiba-tiba misalkan ganti scene apa gitu ya, tapi itu kayak kita harus nerka gitu, ini apa sih, apa maksudnya, di mana, kenapa gitu kan, sampai akhirnya baru dijelasin. Cuman kayak bisa kan ada titel waktu gitu ya, berapa tahun yang akan datang gitu. 5 tahun mendatang gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan ya waktu juga nggak bisa ditolerir lah, asalkan dia tuh bisa nyeritain itu secara jelas. Nah kurangnya di filmnya tuh kayak peralihan dari mereka SMA ke kuliah waktu itu. Dari mereka kuliah sampai ke kerja itu tiba-tiba aja gitu, nggak ada apa misalkan gitu ya, atau gimana gitu misalkan gitu. Tiba-tiba bisa ngorbitin si penyanyi baru. Iya, tiba-tiba bisa kerja sama di situ. Bisa kerja sama antara Krim sama si Momonya. Iya, kenapa gitu nggak dijelasin gitu ya. Terus si kayaknya pengen nyari tahu si Arman lewat Aldi. Jadi kayak udah temenan, tiba-tiba udah temenan aja. Mungkin kepotong durasi kali ya. Dan punya kesempatan buat menjelaskan gitu secara baik. Lebih rinci gitu. Mungkin karena pada dasarnya memang inti cerita konfliknya tuh ada di akhir gitu. Jadi kayak mungkin mereka mau menemukan itu di akhir aja gitu, bukan di awal. Jadi cuma awal tuh kayak cuma untuk memaparkan apa aja sih kejadian-kejadiannya, atau enggak memaparkan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi kita penontonnya karena misalkan belum nonton film originalnya, gimana kan kita nggak paham gitu loh. Ketika udah nyampe permasalahannya di akhir, 30 menit terakhir kali ya? Iya, 25 menit terakhir lah. Baru kelihatan, oh ini filmnya kayak gini. Iya gitu loh. Baru nih film look nih kayak gini. Cukup sebenarnya kata-kata yang adegan awal itu jadi cukup bikin agak boring nontonnya. Iya. Gitu. Karena sampai setengah film gitu lah. Ini kenapa sih kok tiba-tiba ini? Karena semua tiba-tiba si kayaknya punya kerja sama lah sama Vero. Bahkan sih kan yang paling nggak diuntungin kan si Arman. Ibaratnya ya kalau dia cerita. Awalnya itu kayak tiba-tiba aja kerja di situ kan tadi udah plot hole gitu ya. Iya. Gimana cara kerjanya gitu misalkan gitu, nggak dijelasin apa kan di situ. Terus tiba-tiba udah ketemu si Vero, terus tiba-tiba jadi neror lah. Ini kan sebenarnya panjang, jadi ceritanya padat dan panjang. Ya itu emang ada alasannya, tapi jangan dibahas pendek itu juga dong. Mungkin bagiannya kalau emang mau bikin ini lebih singkat, mungkin beberapa adegan harus dimasukin semua, ngerti nggak? Iya. Ya, misalkan kita bisa motong beberapa adegan yang kayak nggak perlu lah itu ada gitu. Dan fokus sama cerita aja, inti ceritanya aja gitu kan. Dibuat smooth mungkin ya, smooth seperti 25 menit akhir aja tuh. Cara penceritaan di film ini agak
cukup kurang gitu ya alurnya. Terus untuk actingnya sendiri juga mungkin siapa namanya? Vanessa-nya juga mungkin lebih ke pendalaman karakter dia kali ya. Mungkin dia udah melekat miliar nih. Nggak gitu sih, cuman pendalaman karakter dia agak kurang gitu. Jadinya buat kita ngerasain feel emosinya antara Rin dan Kay, ini kan film sedih kan? Iya. Itu jadi agak kurang gitu untuk kita ngerasain yang dirasain mereka gitu. Iya. Gitu, padahal mungkin bisa untuk digaya lagi gitu. Dan juga bonding antara Kay sama Krim ya. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya ya di akhir-akhir akhirnya kayak ya jelas bagus aja gitu. Jujur nih filmnya bagus dan mahal. Bakal ya. Nah, karena setiap scene tuh, itu makanya setiap scene eksekusinya mah bagus aja, cuman jembatan antara scene dengan scene-nya itu yang kadang dan di endingnya juga cukup bikin bertanya-tanya ya, maksudnya kayak kan terjadinya kayak gini ya, terus akhirnya bagaimana cara Krim akhirnya tahu, kan dijelasin ya di ending dan gimana tiba-tiba dia menghilang aja gitu kan. Iya kayak gitu-gitu, terus itu juga nggak dijelasin di akhir ya, gitu emang entah film originalnya seperti itu juga atau emang ini film Indonesia aja atau gimana nggak tahu, tapi itu cukup plot hole dan kayak kenapa gitu bisa terjadi seperti itu. Film kan subjektif ya, karena beberapa orang di bioskop juga nangis kok pas kita lagi nonton ya. Berarti kan untuk beberapa orang nangis karena sedih atau gitu. Tidak ngerti. Ngerti lah, emosional sampai sesungguhkan gitu. Ya berapa rating buat film Tak Ingin Usai di Sini? 7/10. Oh, 7/10 juga. Ini adaptasi film. Tapi kan yang pengen diambil akhirnya Tak Ingin Usai di Sini ya. Lagunya Kesha Levonka kan sebenarnya. Dia cuma di akhir, cuma di pas backsound abis, backsound kredit. Terus tiba-tiba Rosa punya lagu sendiri. Terus mereka ya rekaman gitu. Dia semuanya enggak ya jadi satu. Kalau gitu bikin aja Tak Ingin Usai di Sini lagu dia nyanyi sendiri. Terus nanti dinyanyi sama Rosa. Jadi masuk filmnya gitu. Kenapa dia harus punya soundtrack sendiri? Coba dong ini lagi lah, dikombinasiin lagi lah. Ya gitu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Bye-bye.